Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita ya. Ada Bro Erik juga baru masuk. Shalom Bro Erik. Thank you. Puji Tuhan. Tepat waktunya mau dengar firman Tuhan ya. Haleluya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sekarang sudah masuk di 2022 ya. Tahun double zero double double. Nah, ya, dimulai dari double tapi ada zeronya. Zero ini bicara pandemi ya. Kadang-kadang beberapa kita merasa ada penurunan dalam hidup kita. Tapi diakhiri di dua-dua belakangnya double-double. Saya percaya kita akan menerima double blessing, double grace ya. Dan teman-teman, malam hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yaitu multiply grace ya. Apa itu multiply grace ya? Ya, kalau kita melihat multiply grace ya kita akan bertanya, "Bro, ini kan tahun ini tahun yang seperti ini belum bisa terprediksi keadaannya. Kenapa kita bicara tentang ada multiply, tentang ada grace? Ya, saya percaya di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Oleh sebab itu, teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita sama-sama melihat arti dari multiply dulu. Multiply itu kan kita sama-sama tahu ya, Erik yang paling tahu ya, ini bicara tentang pelipat gandaan atau kelimpahan, berlimpah-limpah. Ini bicara multiply ya. Dan yang paling penting ya kita percaya apapun yang terjadi kita beriman bahwa tahun ini sekalipun orang bilang susah, sulit, tapi kita tahu kehidupan kita akan semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau iman kita bicara tahun ini susah, ya susah terus. Tapi kalau iman kita berbicara tentang ada kelimpahan, ada pelipat gandaan, saya percaya hal yang saudara iman itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya ya. Lalu bicara tentang multiply, kita bicara soal grace. Nah, saudara, banyak orang berbicara tentang grace ini bicara anugerah atau kasih karunia ya. Saya percaya memasuki masa-masa seperti ini kita perlu banyak anugerah Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa melewati hari-hari kita. Kita perlu anugerah Tuhan untuk membangun rumah tangga kita lebih lagi, membangun pekerjaan kita, bisnis yang Tuhan percayakan pelayanan, dan khususnya membangun rumah tangga kita, membangun anak-anak kita. Kita perlu anugerah yang datang dari Tuhan. Nah, banyak orang dari zaman dulu mencoba mendefinisikan arti grace itu sendiri, arti dari anugerah atau kasih karunia. Mungkin saudara juga sering mendengar kata grace, kata anugerah atau kasih karunia. Mungkin saudara belum pernah merenungkan apa sebetulnya arti daripada grace yang sesungguhnya ya. Seorang penulis lagu ya, ini penulis lagu yang lama sekali saudara, dia bernama John Newton dan semua orang seharusnya tahu lagu ini, lagu Amazing Grace ya, mencoba ya kan mencurahkan buah pemikiran dia bicara soal anugerah itu dalam teks lagu ini saudara. Dan saya percaya kita mungkin seringkali menyanyikan ini, saya juga udah berulang kali menyanyikan lagu ini ya, dan kita coba menyelami melalui lagu ini tentang arti kata dari anugerah itu sendiri. Tapi seringkali saudara kita juga menyadari bahwa sebetulnya anugerah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya bahkan jauh lebih besar dari sekedar teks yang dicurahkan oleh John Newton dalam tulisan syair lagu ini, saudara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita melihat arti anugerah sesungguhnya, saudara harus tahu bahwa anugerah itu dibagi dua. Terlebih dahulu, saudara ya. Anugerah itu dibagi dua, yaitu anugerah secara umum dan anugerah secara khusus. Anugerah secara umum itu apa maksudnya, bro? Contoh ya, Tuhan tidak membeda-bedakan warna kulit kita, suku kita, asal-usul kita, Tuhan memberikan anugerahnya sama buat kita. Contoh, anugerah untuk bernafas. Coba kita semua sama-sama tarik nafas dulu ya. 1, 2, 3. Bukankah kita bisa dapat anugerah ini kita masih bisa bernafas? Dan ini diberikan sama semua orang ya, bukan cuma bicara orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, bukan. Tapi semua orang selama dia masih hidup diberikan anugerah bernafas. Ini anugerah secara umum. Tapi ada anugerah secara khusus yang Tuhan akan berikan buat kita. Nah, anugerah secara khusus ini diperuntukkan untuk orang-orang pilihan Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua bicara begini, yaitu orang-orang yang dipilih. Artinya ada
pengkhususan ya. Dan saudara dan saya termasuk dari bilangan ini nih, orang-orang dipilih ya. Makanya ya kita ada mendengar firman Tuhan bukan karena kita yang mau ya, tapi Tuhan yang memilih kita terlebih dahulu untuk kita menjadi pengikut Tuhan ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya apa saudara? Taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya, nah ini grace, kiranya kasih karunia dan shalom dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam King James Version dikatakan grace unto you and peace be multiplied. Saudara, kalau kita orang yang dipilih, kita harus mengalami ini, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Tapi jelas dikatakan, saudara harus mau hidup dalam pengudusan. Saudara mau harus hidup dalam ketaatan, dalam mengiring Tuhan. Baru saudara akan merasakan hal-hal hebat, hal-hal luar biasa terjadi dalam hidup kita. Nah, dalam bahasa aslinya, ada dibagi dua. Dalam perjanjian lama, grace itu ditulis dengan kata ken, ya. Nah, ini ada perbedaan ya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, arti kata grace ini ialah perbuatan seperti seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya, ya, menunjukkan kemurahannya. Padahal sebenarnya bawahannya itu nggak layak menerima, ya. Ini bicara atasan ke bawahan, ya. Nah, ini ada di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Satu lagi Keluaran 33 ayat 17 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya, jadi Tuhan memposisikan dirinya seperti atasan yang maha tinggi dan semuanya ini ya kan baik itu Nuh, baik itu Musa seorang yang nggak layak atau dianggap bawahannya dibuat menerima kemurahan yang datang dari Tuhan. Ini arti kata ken, saudara. Tapi dalam perjanjian baru kita harus lihat bahwa arti kata grace ya arti kata kasih karunia atau anugerah itu adalah charis. Katakan sama-sama charis. Ya, nah, charis di sini lebih cenderung dari arti katanya itu mengacu kepada sebuah pemberian atau sebuah hadiah, ya, atau pastinya itu adalah anugerah atau kemurahan hati yang datang dari Tuhan, ya. Contoh, kita lihat ini ada di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dan di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi charis di sini menggambarkan karena Yesus kita menerima sesuatu yang tidak layak seharusnya kita terima, itu akhirnya kita terima. Makanya kalau kita melihat dari arti kata Ibrani dan Yunani disempurnakan perjanjian lama bukan ditiadakan tapi disempurnakan dengan perjanjian baru, makanya kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa grace atau kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita memang nggak pantas untuk menerimanya, tapi karena kemurahannya kita mendapatkannya. Wow, puji Tuhan saudara. Kalau kita bukan karena anugerah Tuhan, kita nggak mungkin ada sampai hari ini. Saya sejujurnya boleh berkata, ya seringkali saya bersaksi tentang masa lalu karena kemurahan Tuhan aja saya boleh ada di depan teman-teman masih sampai hari ini. Ya, kalau bukan kemurahan Tuhan, nggak tahu saya sekarang adanya di mana, saudara. Ya, dan saya percaya kita semua coba kita renungkan, kita boleh ada diberikan keluarga, diberikan pekerjaan semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana yang nggak menerima anugerah Tuhan, masih pontang-panting cari kerjaan di zaman-zaman sulit seperti ini. Tapi kita bersyukur, kita diberikan hal-hal yang baik, keluarga Tuhan berikan, pekerjaan berikan, pasangan diberikan. Makanya apapun yang Tuhan percayakan, kita harus bisa bersyukur dan kita menjaga anugerah yang datang dari Tuhan itu sendiri, saudara.
Nah, sekarang saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya pengen bagikan kepada saudara melalui anugerah grace ini. Ya, mungkin beberapa saudara bertanya, bro, kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, benefitnya apa buat kita? Biasa orang itu hitung untung dan ruginya. Manfaatnya apa, bro, buat kita? Oke, kita lihat sama-sama. Kalau saudara hidup dalam anugerah Tuhan, makanya saudara harus jaga anugerah Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, waktu saudara hidup dalam anugerah Tuhan, tanpa saudara sadari, anugerah itu bisa mengubah kehidupan kita secara radikal. Ya, ini yang pertama, mengubah kehidupan kita secara radikal. Contoh, saya ambil dalam 1 Timotius pasal pertama ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Ini bicara Rasul Paulus sedang bercerita kepada anak rohaninya Timotius. Dia bilang begini, aku yang tadinya seorang penghujat. Jadi dulunya Rasul Paulus itu sebelum nama Paulus namanya Saulus kalau saudara baca Alkitab. Waktu jadi Saulus, dia ini adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Bayangkan, dia membahasakan dirinya ini orang yang ganas, orang yang sadis, saudara ya. Tetapi aku telah dikasihani olehnya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi orang yang yang hidup di luar pengetahuan akan Tuhan itu beda dengan kita sudah jadi anak Tuhan. Makanya aneh kalau saudara udah jadi pengikut Tuhan, hidupnya nggak pernah berubah. Itu something wrong, ya. Ya, ini Rasul Paulus bilang itu dulu di luar iman, pengetahuan iman dia, di luar tentang dia mengerti Tuhan, hidup dia seperti itu. Makanya di ayat 14 dia bilang begini, malah ya karena kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, baru setelah dia menerima kasih karunia, menerima grace, menerima charis yang datang dari Tuhan itu, ya, dia lihat ayat yang ke-15, bahkan dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perhatikan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka, perhatikan, akulah yang paling berdosa. Wah, jadi karena Rasul Paulus percaya, dia hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia hidup dalam anugerah Tuhan. Waktu dia menerima kasih karunia anugerah itu, hidupnya dirubah secara radikal. Seorang penganiaya jemaat, pembunuh jemaat pada saat zaman waktu itu, bisa dipakai untuk penjangkau jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ada sesuatu perubahan radikal. Saudara nggak bisa merubah pasangan saudara, saudara nggak bisa merubah orang tua saudara, saudara nggak bisa merubah anak saudara, tapi Tuhan sanggup merubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Waktu saudara bawa mereka mengenal Tuhan yang benar, karena Tuhan adalah agen transformasi buat setiap kita. So hari ini apapun pergumulan kita, kalau kita rindu ada orang-orang tertentu dirubah, pertama kita minta anugerah, kita dulu yang harus berubah. Lalu kita berdoa dan kita bawa mereka, giring mereka mengenal Tuhan yang benar. Sehingga dari mereka pun kita akan melihat dari hari ke hari, waktu ke waktu terjadi perubahan yang radikal. Wah, saya banyak kalau saya melayani ke penjara itu saya banyak melihat orang-orang yang pembunuh, yang wah itu kepalanya Sancipa 378, agen penipuan dan lain sebagainya itu hari-hari ini mereka jadi tamping gereja, mereka menjadi pelayan Tuhan di gereja yang ada di penjara. Saudara, Tuhan sanggup saudara merubah hal-hal seperti itu. Dan saya banyak sekali ketemu sahabat, teman-teman yang dulunya punya kehidupan rusak semuanya, hari ini sama seperti saya. Mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam. Mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Jadi poin pertama, waktu saudara berjalan dalam anugerah Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita secara radikal. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 12, ayat yang ke-15, dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit kalau nggak diberesin, seseorang yang punya akar pahit, dimanapun dia berada, itu akan mengimpartasikan akar pahit kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
mereka bisa memprovokasi, mereka juga cenderung orang yang terluka akan melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya kalau kita hidup dalam akar kepahitan, dikatakan saudara jangan pernah menjauh dari kasih karunia Allah, justru mendekat. Karena waktu saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, tanpa saudara sadari kasih karunia grace anugerah Tuhan itu akan melepaskan segala kepahitan hidup saudara. Haleluya. Ada contoh saudara terkasih dalam Tuhan, dia kepahitan saudara dengan papanya karena dia merasa papanya tidak bertanggung jawab saudara. Tapi waktu dia hidup, dia mengerti bahwa ada Bapa di surga yang sayang sama dia, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, hatinya dipulihkan. Dia yang tadinya nggak punya figur yang benar atas seorang ayah karena Bapa jasmaninya itu hidupnya nggak benar. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, dia hidupnya mulai dipulihkan. Ada gambaran yang baik yang ternyata dia terima. Sampai akhirnya hidup dia direstorasi, dipulihkan, akar pahit dibuang, dia jadi berkat, dan akhirnya dia menjadi bapa bagi banyak anak-anak yang juga fatherless, yang mengalami kehilangan figur bapa dalam hidupnya. Jadi hal yang kedua, saudara, anugerah itu melepaskan kita dari akar kepahitan. Kalau saudara hari ini ada yang perlu dibereskan, mari hidup dalam anugerah Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Dia sanggup merestorasi hati saudara. Yang ketiga, ya, saya nggak akan lama saudara, karena sudah waktu, ya. Yang ketiga, manfaat anugerah Tuhan. Kisah para Rasul pasal 7 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, ya. Saya lompat dulu ayat 9 10 aja. Dikatakan karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Perhatikan ayat 10. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya apa saudara? Charis, kasih karunia dan wisdom dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Jadi orang yang hidup dalam anugerah Tuhan bukan artinya orang itu terbebas dari proses hidup. Katakan sama-sama proses kehidupan. Haleluya. Setiap kita akan melewati yang namanya proses kehidupan. Proses kehidupan akan membawa kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Nah, waktu kita mengalami proses kehidupan, itu pasti ada banyak hal yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi waktu saudara hidup dalam anugerah Tuhan seperti Yusuf, dia dibuang ke sumur, dia dijual sama saudara dan lain sebagainya. Tapi karena anugerah Tuhan, hal yang ketiga, anugerah itu akan memampukan kita. Jadi kita punya ketahanan, kita survive, ya bertahan di tengah penderitaan. Untuk apa? Menyelesaikan karya Tuhan dalam hidup kita. Wow, puji Tuhan. Hari ini kalau saudara yang berkata waktu mengalami proses hidup, bro, gue udah nggak tahan lagi, aku udah nggak kuat lagi nih, ya menghadapi proses hidup ini. Mintalah anugerah dari Tuhan. Novit Firman nggak bisa apa-apa walaupun namanya ada Firman. Tapi Tuhan yang adalah Firman yang hidup, itu sanggup menolong kita, memampukan untuk kita tetap kuat untuk bertahan di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman saudara, ya. Oke, 3 hal ini kita pegang, dan yang terakhir kalau saudara tanya gimana bro caranya supaya 3 hal ini kita bisa dapatkan. Yang pertama tentunya dalam mengiring Tuhan kita harus punya sikap hati yang benar. Wah, ya nanti saudara baca ayatnya Markus 12 ayat 30, ya. Jadi miliki sikap hati yang benar, maka anugerah Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, ikutin proses, jangan melawan proses itu. Ikutin aja proses, tapi waktu kita berjalan dalam proses, kita hidup dalam ketaatan dan penyerahan total. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, ya. Yang pertama, waktu saudara hidup dalam anugerah Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita secara radikal. Yang kedua, melepaskan kita dari kepahitan. Yang ketiga, memampukan kita pada saat kita melewati masa-masa dalam proses penderitaan
hidup kita. Gimana caranya? Hidup yang benar, sikap hidup yang benar. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan penyerahan total. Saya percaya firman Tuhan akan berkata, kita lebih daripada pemenang waktu kita bisa mengerti dan kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.